Setelah acara pembukaan kemarin, 7 Monster Academy Strike pun mendapatkan ruang pribadinya. Untuk pertandingan pertama mereka kan langsung diundi akan melawan tim dari Akademi Kekaisaran. Di pertarungan kali ini, hanya 3 tim inti yang bertarung. Sisanya adalah tim cadangan seperti Tai Long dan lainnya. Karena pertarungan ini cukup panjang, mereka pun harus menyembunyikan beberapa kekuatan rahasia, terutama Phoenix, Martial Soul, Burung Phoenix. Ada pula di strategi pertarungan kali ini, Kepala Sekolah Vendor menyuruh mengalahkan lawan dalam 1 menit. Caranya adalah menggunakan combo serangan sebelum lawan sepenuhnya siap. Di arena pertempuran, semuanya pun sangat terkejut melihat cincin roh Tangsan berumur 10.000 tahun. Saking terkejutnya, mereka lupa bersiap. Dan yang benar saja, mereka pun berhasil mengalahkan tim Kekaisaran Tiantou kurang dari 1 menit. Karena tim Kekaisaran Tiantou kalah, Raja pun sangat marah. Seharusnya, Tangsan dan tim bisa belajar di Akademi Tiantou. Namun karena ulah si Salas, kesempatan emas pun terbuang begitu saja. Raja pun pergi dengan kondisi marah. Di sisi lain, ayah Rongrong juga menghampiri Rongrong dan tim. Rongrong memperkenalkan seluruh timnya kepada ayahnya. Ia pun sangat malu saat memperkenalkan Oscar. Di sisi lain, Oscar juga berharap dapat bergabung di dalam klan Ubin Pagoda. Ayah Rongrong pun sangat senang dan membuka kesempatan. Setelah berjalan sebentar, ayah Rongrong pun sudah akan kembali. Sebelum pergi, ia mengajak Tangsan untuk pergi menemui seseorang. Ternyata seseorang yang dimaksud adalah pangeran kerajaan. Namanya adalah Qin He. Ia juga bersaudara bersama Xue Peng, namun kepribadian mereka sangat berbeda. Qin He ini orangnya sangat sopan dan kalem, sedangkan Xue Peng itu sedikit sombong dan arogan sekali ya. Di sisi lain ternyata Qin He juga adalah murid dari ayah Rongrong. Apa yang mereka bicarakan, ternyata mereka mengungkit soal ayah Tangsan. Setelah mengutus beberapa informan, Pangeran Qin He berhasil mendapatkan sedikit informasi. Dijelaskan bahwa waktu itu, ayah Tangsan seperti melindungi sesuatu seperti harta karun. Para petinggi istana Wuhun menyerang ayah Tangsan demi mendapatkan harta karun itu. Namun singkat cerita, ayah Tangsan berhasil kabur. Apa yang sebenarnya di dalam harta karun tersebut, hal ini pun masih dirahasiakan. Lalu Tangsan kembali bertanya di mana ibunya, namun sayang karena Pangeran Qin He juga tidak bisa memberikan jawaban. Setelah itu mereka pun berteman baik. Pangeran Qin He memberikan token pribadinya. Token ini hanya berguna untuk menemui Qin He di kerajaan nanti. Tangsan pun kembali ke akademi. Setelah kembali ke akademi, Tangsan tentu saja menemui Guru Tase. Ia menceritakan semua penjelasan Pangeran Qin He. Mereka pun mulai berdiskusi. Tangsan bertanya apakah yang direbut mungkin saja tulang roh. Guru Tase pun mulai menganalisis. Ia berkata tidak mungkin. Kalau istana Wuhun ingin mengambil tulang roh, ayah Tangsan tidak mungkin bisa melawan seluruh orang dari istana Wuhun. Menurut Guru Tase, harta karun yang dikejar mungkin saja sudah kehilangan efeknya. Lalu benda apa yang bisa kehilangan efeknya? Ya, itu mungkin saja cincin roh yang sangat berharga. Cincin roh ratusan ribu tahun berwarna merah. Namun Tangsan dan Guru Tase masih menduga-duga. Singkat cerita, kembali ke pertarungan. Kali ini Tangsan dan tim bertemu lawan yang sangat kuat. Salah satu dari Akademi 5 elemen. Elemen tanah, tipe bertahan. Seluruh material soul mereka adalah tipe bertahan, yaitu Gajah Mamut. Klan Gajah Mamut juga adalah salah satu dari 7 klan teratas. Ketuanya bernama Hu Yanchen. Gelar Tuolok yang terkenal sebagai tipe bertahan paling kuat. Walaupun gelar Tuolok, tapi pertahanannya bisa melampaui beberapa Tuolok sekaligus. Keduanya pun saling bertemu di arena. Pertarungan pun dimulai.
猛犸。正式开始。与他的神风学院炮台架起来。转速100%，炮筒动能100%，发射！大老大，快防御！破坏防御。 Di tengah pertarungan, Raja Tiento sempat bertanya, apakah Akademi Shrek itu dibuat oleh keluarga bangsawan? Aeronom pun menjelaskan soal 3 orang dari formasi segitiga emas, terutama Guru Tase yang membimbing Tang San. Salas pun terlihat sangat terkejut. Ternyata ia sangat kenal dengan Guru Tase. Ternyata, Guru Tase ini juga memiliki hubungan dengan Istana Wuhen. Apa hubungannya? Kita akan tahu di video-video ke depan. Pertarungan pun terus berlanjut. 我要弄死你！银囚龙，史莱克学院，干掉他们！史莱克，这种羞辱我已经……看这里，快打！ Akademi Elemen Tanah pun sedikit terpukul. Melihat hal itu, ketua tim pun segera membantu cucunya Ali di dalam arena. Ali pun dengan cepat langsung sadar dari efek negatif Xiao Wu. Di sisi lain, semuanya juga sangat terkejut saat melihat Ali memakai tulang roh. Ya, itu adalah tulang roh bagian kepala, salah satu bagian tubuh yang bisa dipasang tulang roh. Kali ini Mupai dan Cucing pun terbanting oleh Ali. Namun dengan cepat, kali ini Cucing dan Mupai pun kembali membentuk hewan roh kombinasi. Tang San dan tim pun berhasil memenangkan pertarungan. Nama Akademi Shrek semakin besar di arena ini. Sebelumnya orang-orang hanya meremehkan Akademi Shrek karena pakaiannya yang sangat jelek. Di sisi lain, Salas dari Istana Wuhen juga mulai tidak senang karena Tang San terlalu mendominasi dan Akademi Shrek selalu menang. Dari 11 pertempuran, semuanya berhasil dimenangkan. Ini bisa saja menjadi ancaman bagi Akademi Wuhen. Sebagai perwakilan dari Istana Wuhen, tugas Salas adalah untuk memastikan bahwa Istana Wuhen itu selalu berjaya dan memimpin benua ini. Selama beberapa tahun terakhir, tim-tim dari Istana Wuhen selalu menang. Mereka selalu mendapatkan ranking pertama. Setelah Tang San memenangkan pertarungan, semuanya pun kembali beristirahat. Ada beberapa hari beristirahat sebelum turnamen berikutnya. Tang San pun selalu berlatih di waktu luangnya. Itulah mengapa ia bisa lebih unggul. Setelah Tang San mendapatkan waktu, kali ini ia ikut dengan Rongrong untuk berlatih. Kali ini Guru Tase menyuruh Rongrong untuk berlatih skill yang namanya Heart Suppression Control. Singkatnya, skill ini adalah skill untuk melatih pengendalian energi. Di dalam arena, masing-masing teman membutuhkan efek pendukung yang berbeda. Contohnya seperti Mupai yang membutuhkan efek kekuatan, Cucing yang membutuhkan efek kecepatan, dan lain-lain. Belajar skill ini pun bisa membagikan efek Ubin Pagoda lebih spesifik lagi. Namun kali ini, Guru Tase juga menyuruh Tang San untuk ikut belajar. Awalnya, Tang San menolak karena skill ini adalah skill rahasia Sekte Ubin Pagoda. Lalu Rongrong pun berkata tidak apa-apa. Tang San adalah bagian dari tim dan tim adalah keluarga. Rongrong pun segera meminta izin kepada ayahnya agar Tang San juga bisa ikut berlatih skill ini. Singkat cerita, ayah Rongrong pun juga menyetujui hal tersebut. Tang San pun mulai belajar skill Heart Suppression Control. Dengan arahan dari Rongrong dan Guru Tase, Tang San pun perlahan belajar. Di sisi lain, kembali ke akademi, Tang San dan tim kembali bertemu dengan Akademi Changhui. Akademi ini masih menyimpan dendam atas kekalahan mereka dulu. Kali ini ada guru yang lebih tinggi, Guru Senyen, alat jiwa hantu ilusi.
Sama seperti tipe ilusi lainnya, tipe-tipe seperti ini membunuh orang dengan pikirannya sendiri. Karena saling percekcokan, guru Zenin pun mulai merencanakan rencana jahat. Setelah hal itu, Tang San pun kembali melatih skill Heart Suppression Control-nya. Karena Tang San bukan tipe pendukung, maka Heart Suppression Control nantinya akan digunakan untuk menyerang. Seperti beberapa orang perlu diikat, perlu diserang, dan lain-lain. Tang San pun sangat kesusahan melatih beberapa fokus sekaligus. Beberapa kali ia selalu gagal. Namun Guru Tase pun terus membantu dan mengarahkan Tang San. Hingga akhirnya sampai sore hari, Tang San mulai bisa mengendalikannya. Suatu kekuatan aneh terbentuk. Rumput perak di sekitar memberikan kekuatan tambahan. Di sisi lain, Tang San juga bisa mengkloning dirinya sendiri untuk mengerjakan aktivitas lain. Tang San pun berkata, ia tidak mengerti mengapa bisa begitu. Ia hanya merasa kalau ini hal bagus. Setelah hal itu, Tang San pun memperlihatkan kemampuannya kepada Guru Tase. Skill Separation Control Tang San pun mulai bisa dikendalikan. Setelah hal itu, Tang San kembali ke arena. Ia sambil melihat kemampuan-kemampuan akademi lain. Di tengah pertarungan, kembali ada Guru Zenien yang melihat Tang San dari tadi. Saat Tang San keluar sebentar, ia pun mulai mengikuti. Di tengah jalan terasa sangat sepi, seperti terjadi sesuatu yang aneh. Setelah berjalan beberapa lama, Tang San seperti selalu kembali ke tempat yang sama. Ia pun segera menyadari ada sesuatu yang salah. Dan yang benar saja, ternyata dari tadi Tang San sudah masuk ke dalam ilusi Guru Chang Hui. Kota Tiantou pun menjadi terbalik. Tang San tiba-tiba berada di tengah hutan. Ini tentunya hanyalah sebuah ilusi. Di dalam ilusi Guru Chang Hui, Tang San pun sangat kesulitan melepaskan diri. Ia tidak tahu harus menyerang ke mana. Beberapa kali Tang San mencoba melawan dengan rumput peraknya, namun tak berguna sama sekali. Di dalam ilusi Nightmare, Tang San pun melihat masa-masa kelamnya, termasuk melihat Xiao Wu yang diganggu oleh Pule. Di sisi lain, Xiao pun juga merasa terjadi sesuatu kepada Tang San. Telah melihat-lihat, ternyata di tempat memang tidak ada Tang San. Xiao pun semakin panik dan segera mencari Tang San. Kembali ke Tang San sendiri terlihat sangat kesakitan. Namun beberapa saat kemudian, Tang San langsung menyerang dengan senjata rahasianya. Ya, racun itu pun mengenai guru Akademi Chang Hui. Apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata dari awal, Tang San sudah melihat kondisinya yang sedang dalam ilusi. Saat membuat rumput perak tadi, Tang San sudah melihat jelas keberadaan guru Chang Hui. Secara cepat, ia juga menyembunyikan senjata rahasianya. Setelah hal tersebut, seluruh racun pun mulai menyebar ke tubuh. Senjata ini diproduksi menggunakan 3 tanaman racun paling kuat. Bahkan Tang San sendiri pernah berkata, senjata ini bisa membunuh seorang tuolo. Tang San pun berhasil menyerang. Tubuh Guru Zenien ini perlahan terbakar. Guru Zenien pun segera menghilang dari tempat tersebut. Namun setelah menghilang, ada sesuatu yang terus bersinar. Apakah itu? Wow, ternyata itu adalah tulang roh. Lagi-lagi Tang San mendapatkan tulang roh. Namun tidak semua tulang roh cocok. Tang San pun segera pulang untuk menceritakannya kepada Guru Tase. Saat pulang ke rumah, Guru Tase pun sangat syok mendengar kematian Guru Chang Hui. Tang San pun berkata kalau tulang roh ini adalah tulang roh yang dicuri saat pelelangan kemarin. Masalah pun menjadi semakin rumit. Bisa saja Tang San yang dituduh membunuh prajurit pelelangan. Guru Tase pun menyuruh Tang San agar tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Anggap saja hal ini tidak pernah terjadi. Di sisi lain, Tang San juga bertanya tentang tulang roh tersebut. Itu adalah tulang roh yang sangat cocok untuk tipe pendukung dan tipe ilusi. Namun tulang ini tidak cocok untuk Tang San. Tulang roh yang cocok adalah tipe bertahan dan tipe serangan. Walaupun tidak cocok, Guru Tase pun menyuruh untuk menyimpannya saja. Suatu saat mungkin bisa bertukaran dengan orang lain. Setelah hal itu, mereka pun segera membahas tentang lawan selanjutnya. Kali ini mereka akan bertemu dengan tim dari Akademi Blazing Fire, Akademi Pengguna Api. Informasi tim mereka memiliki kerjasama tim yang sangat bagus. Memiliki 1 tipe pengendali dan juga 1 tipe pendukung. Awalnya Guru Tase pun menyuruh menyerah saja, berhubung sudah masuk ke dalam 15 besar. Namun Tang San dan tim tetap ingin melawan Akademi Blazing Fire. Mereka tidak kenal takut pada siapapun. Di sisi lain juga ada Guru Qingming yang diangkat menjadi wakil ketua tim.
Berhubung sangat banyak sekali akademi, guru tersebut tidak bisa mengurus semuanya sendirian. Sedangkan kepala sekolah Flender hanya sibuk dengan masalah uang sponsor. Dan akhirnya tibalah pertarungan di arena. Akademi Blazing Fire juga tidak pernah kalah dalam 11 kali pertarungan beruntun. Siapakah yang akan menjadi juara bertahan kali ini? Kita akan bahas di video selanjutnya ya. Jangan lupa di subscribe untuk notif berikutnya.